Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi wa'ada al-afal. Amma ba'du fa qala ta'ala minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang terbaik di antara kita adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Wa qala aidan man arada an yusafa fi rizqihi, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa ayyusa'a fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim di antaranya. Agama Allah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Habibul Karim dan masyahidin asy-syafi'in walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, saya terus terang agak bingung tadi, takut nyasar. Karena datang sampai sini Masjid Al-Istiqomah yang dulu saya kenal enggak gini. Masih di samping sana Pak ya, masyaallah. Alhamdulillah luar biasa, ini sudah megah sekarang masjidnya, sudah berubah, metamorfosisnya luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, kita doakan semoga ini menjadi jariah yang terus mengalir pahalanya sampai nanti kepada semua yang telah berkontribusi di dalamnya. Amin. Amin ya Allah Rabbal alamin. Sebagaimana yang disabdakan, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Banallahu baitan mithlahu fil jannah. Siapa yang bangun masjid, maka Allah bangunkan rumah sepertinya di surga. Kalau masjidnya semegah ini, mudah-mudahan rumah kita di surga. Kalau megahnya baik Bapak Ibu Allah, malam hari ini malam ke-26, betul saja, bulan Ramadan 1444 Hijriah. Maka rasanya pas kalau temanya saya sambung dua tema utama. Yang pertama adalah kita saat ini sedang mengejar Lailatul Qadar. Ya. Yang kedua adalah insya Allah berarti tinggal beberapa hari ke depan kita ketemu dengan 1 Syawal, Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Karena temanya dua sambung. Yang pertama adalah Lailatul Qadar, yang kedua silaturahmi Lebaran. Hadirin, bagian yang pertama kita masuk. Yang pertama kata Lailatul Qadar. Laila, tahu Bapak Ibu artinya adalah malam. Ibu bapak punya anak lahir malam hari perempuan, kasih nama Laila, cakep. Kebetulan kulitnya agak gelap. Namanya Laila. Tapi kalau anaknya laki-laki jangan kasih Laila. Lalu lahirnya laki-laki siang hari kasih nama Nahar, Anhar. Itu artinya siang hari. Baik, Al-Qadar maknanya Bapak Ibu sekurang-kurangnya ada 3. Mana Qadar itu sekurang-kurangnya ada 3. Apa itu? Yang pertama Qadaro itu bahasa Indonesia, kadar. Qadaro, kadar. Apa itu? Ukuran. Lailatul Qadar berarti adalah malam ukuran. Maksudnya gimana itu Ustaz? Malam ditetapkannya semua ukuran bagaimana nasib kita 1 tahun ke depan. Malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Dari mana tahunya? 2 sekurang-kurangnya. Yang pertama surah yang kita baca Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar malaikat berbondong-bondong turun ke langit bumi, memenuhi langit bumi bersama dengan kita dengan izin Tuhannya. Apa tujuannya? Min kulli amr, memutuskan segala urusan. 1. Yang kedua ada di surah Ad-Dukhan Bapak Ibu. Ad-Dukhan menyatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar Allah putuskan keputusan-keputusan penting. Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita rangkai urutannya, Sya'ban itu Allah menerima rapor kita. Kata Nabi Muhammad SAW, derajatnya hasan. Nabi katakan pada bulan Sya'ban turfa'u fihi a'malul ibad ila rabbil alamin. Semua amal hamba kita semua manusia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan, tanpa menyebut tanggal berapa. Nah, prosesnya 1 bulan, di akhir Ramadan Allah ambil keputusan. Rapor kita setahun kemarin dikoreksi, di bulan Sya'ban, bulan bin bulan bagus nih amalnya, alhamdulillah banyak sedekahnya, lagi bangun masjidnya. Tahun ini saya tambah rezekinya. Itu diputuskan pada malam Lailatul Qadar.
ketok palunya itu malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu, itulah karenanya maka kita berusaha menggapai Lailatul Qadar agar ketika Allah mengambil keputusan, Allah beri keputusan terbaik untuk kita karena senang sama kita. Sebab pada malam itu kita sedang berusaha mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, qadar maknanya yang pertama adalah kadar, ukuran. Semua nasib kita 1 tahun ke depan diputuskan ukurannya oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Satu, yang kedua, qadar itu maknanya sempit, Pak Bu. Maknanya sempit kok begitu Ustaz ya? Ada ayat yang lain menyatakan innallaha yarzuqu rizqa liman yasha'u wa yaqdir lah. Allah mampu memberikan jor-joran rezekinya kepada siapapun yang dikehendaki atau sebaliknya menyempitkannya. Qadara wa yaqdir lah, menyempitkan. Allah punya kuasa sepenuhnya untuk memberikan rezeki kepada siapapun sebanyak-banyaknya atau sebaliknya menyempitkan. Bapak luar biasa perkembangan bisnisnya begitu cepat meledak, sangat-sangat cepat gitu ya. Tapi sebaliknya, gara-gara corona, 1 tahun, 2 tahun banyak yang kolaps, pengusaha-pengusaha. Allah punya kuasa untuk itu. Allah mampu menyempitkan rezeki kita. Bapak Ibu rahimahullah, lalu kenapa dimaknai sebagai sempit? Makna yang kedua, sebab memang malam hari itu, malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikah. Tanazzalu itu fi'il mudhari. Dari fa'ala wazannya tafa'ala yatafa'alu, tanazzala yatanazzalu. Maknanya Pak, salah satunya adalah maknanya berduyun-duyun, berbondong-bondong, turun terus-terusan dari mulai maghrib sampai dengan tulu'ul fajr shadiq, waktu fajar subuh. Malaikatnya berbondong-bondong, berduyun-duyun memenuhi langit bumi sampai-sampai kata Nabi tidak ada jarak 1 jengkal kecuali ada malaikatnya. Itulah sebab malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang sempit. Apa tujuannya? Tujuannya malaikat turun kepada kita memenuhi langit bumi untuk mengaminkan doa kita. Itu sebab malam Lailatul Qadar kita berusaha untuk menggapai yang terbaik dengan amal ibadah yang kita lakukan agar ketika kita bermohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat mengamini doa kita. Itu kalau kitanya mohon ampun. Masalahnya kalau kitanya moro, apa yang mau diaminkan? Maka mari kejar Lailatul Qadar agar kemudian kita diaminkan oleh berjubel malaikat yang memenuhi langit bumi. Ini makna kedua, qadaro sempit. Sempit yang kedua Bapak Ibu hanya terjadi 1 kali pada bulan suci Ramadan. Yang ketiga hanya terjadi bahkan 1 kali dalam 1 tahun putaran 365. Sayang kalau kita tidak manfaatkan. Ibu bapak, belum tentu kita ketemu Ramadan berikutnya Pak ya. Manfaatkan waktu yang kita punya Ramadan tahun ini semaksimal mungkin agar kita meraih Lailatul Qadar karena maknanya adalah sempit. 2. Yang ketiga Bapak Ibu, makna yang ketiga pada qadar itu artinya adalah kemuliaan. Bapak lihat Al-Quran terjemah Indonesia rata-rata menyebutkan surah Al-Qadar adalah surah kemuliaan. Lailatul Qadar malam kemuliaan. Dari mana itu Ustaz? Dari kata qadar berarti mulia. Qadar ukuran. Kadar itu adalah satu ukuran ketingkatan. Ada emas Pak. Emas namanya ada 22 karat, 24 karat gitu kan. Itu ukurannya. Semakin tinggi ukurannya semakin baik. 24 karat yang terbaik, ya kan? Kalau yang paling jelek namanya sekarat. Nah, sekarat bahaya. Yang paling tinggi 24 karat. Kalau tinggi ukurannya berarti semakin mulia. Logamnya disebut sebagai LM, logam mulia. Itu sebab maka qadar bermakna kemuliaan. Malam Lailatul Qadar malam kemuliaan. Pertanyaannya kenapa disebut malam kemuliaan Ustaz? Yang pertama tadi bahasanya adalah karena punya derajat kedudukan. Yang kedua, sebab kenapa Lailatul Qadar disebut sebagai malam kemuliaan karena malam hari inilah turunnya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami dalam Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar.
Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam yang mulia. Apa sebab? Sebab tidak satu pun yang disentuh oleh Al-Quran kecuali mulia. Mari kita perhatikan, Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah Maha Mulia. Diturunkan di bawah oleh malaikat, tidak sembarang malaikat. Bukan malaikat mencabut nyawa, bukan. Tapi malaikat menurunkan wahyu, malaikat Jibril alaihissalam, Sayyidul Malaikat. Nah, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Dua, diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW, manusia, makhluk, nabi, rasul paling mulia di antaranya. Tiga, di tempat yang mulia Allah muliakan, tempat turunnya Al-Quran Allah muliakan. Makkah menjadi Al-Mukarramah, Makkah yang dimuliakan. Empat, malam turunnya Al-Quran disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Lima, pesannya apa? Pesannya Bapak Ibu, kalau pengen mulia di dunia maupun akhiratnya, maka jangan jauh dari Al-Quran. Baca Al-Quran, gali isi kandungan Al-Quran, amalkan dalam kehidupan. Insya Allah dengan Al-Quran kita akan menjadi hidup mulia di dunianya, insya Allah mulia juga di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ini bagian yang pertama. Waktunya sangat singkat, Bapak. Saya ingin sambung ke momen yang kedua. Bagian yang kedua setelah kata qadar adalah momentum yang sebentar lagi kita akan hadapi. Qadarnya tadi 3 ya Pak ya. 1 ukuran, 2 sempit, 3 kemuliaan. Baik. Yang kedua adalah halal bihalal 1 Syawal 1444 Hijriah, 1, 2, 3, 4, 5 hari lagi ke depan. Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita urut rangkaian peristiwanya sejak mulai Sya'ban, Ramadan sampai Syawal, sesungguhnya ada pesan yang sangat jelas, garisnya lurus. Apa itu pesannya? Pesannya adalah untuk menjaga kedamaian, keharmonisan, menjaga hubungan baik, namanya silaturahmi atau silaturahim. Silat itu nyambung, rahmi itu adalah kasih sayang. Maka silaturahmi nyambung dari kasih sayang. Silat itu nyambung, rahim adalah peranakan. Silaturahmi berarti nyambung tali peranakan. Nyambung peranakan berarti Bapak Ibu menganggap orang lain sama dengan orang yang lahir dari rahim yang sama dengan ibu kita, kakak dan adik kita. Berarti kita menganggap orang lain seperti saudara kandung kita sendiri. Ini makna silaturahim. Silaturahim. Dua-duanya baik, cuma beda pengertiannya saja. Rahmi kasih sayang, rahimi peranakan. Dua-duanya baik. Bapak Ibu rahimahullah, pesan Sya'ban, Ramadan dan Syawal sesungguhnya adalah agar kita umat Islam mampu menjalin silaturahim. Dari mana itu? Pertama Sya'ban. Di pertengahan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban disebut sebagai nisfu Sya'ban. Kata Nabi, hadisnya sahih, Nabi katakan pada malam nisfu Sya'ban itu yaqtali Allah ila jami'i khalqihi fa yaghfir li jami'i khalqihi. Allah turun memantau kita semua, mengampuni kita semua. Kecuali 2 orang Bapak Ibu yang tidak dapat mendapatkan ampunan, 2. Yang pertama illa li musyrikin, yang kedua au musyahid. Yang pertama orang yang masih menyekutukan Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa, Allah mengampuni dosa selain musyrik. Yang kedua adalah al-musyahid. Ini agak sulit karena jarang ketemu. Musyahid bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya dekat, nyusahin. Apa itu Pak? Nyusahin, orang yang senang berantem artinya Pak. Musyahid itu adalah orang yang senang berantem, gak bisa menjaga kedamaian. Allah tidak akan berikan ampunan kepada orang yang masih senang berantem. Itu pesan pertengahan nisfu Sya'ban. Sebentar lagi Ramadan, jangan sampai ada yang masih senang berantem. Ramadannya, di saat Ramadan kita dilatih untuk mampu mengendalikan diri, mampu memanage hawa nafsu. Kita menjadi pribadi yang santun, sangat-sangat menjaga kedamaian, keharmonisan dengan siapapun. Dengan cara berlatih berpuasa, itu memanage hawa nafsu kita Bapak. Maka pesan puasa yang pertama adalah agar kita menjadi pribadi yang damai dalam dirinya dan membawa kedamaian itu kepada siapapun di sekitarnya. Menjadi pribadi yang cinta damai, cinta keharmonisan. Ini pesan puasa. Endingnya di 1 Syawal kita diajarkan untuk bersilaturahim, nyambung tali kasih,
Musafahah dari kata sohifah, artinya lembaran. Maka dengan bersalam-salaman kita membuka lembaran baru. Yang lalu biar berlalu, terkubur bersama waktu. Kita buka lembaran baru. Itulah musafahah. Kita menutup segala kesalahan yang sudah ada sebelumnya. Kita buka lembaran baru yang putih bersih tanpa noda. Bukan hanya sekedar menghapus, tapi membuka lembaran baru. Sebab kalau menghapus bisa jadi masih ada kelihatan jejaknya. Tapi kalau membuka lembaran baru, insya Allah putih bersih tanpa noda. Mudah-mudahan dengan momentum Sya'ban, Ramadan kita dilatih berpuasa, memanage hawa nafsu, sampai dengan akhirnya ujungnya klimaksnya adalah 1 Syawal, membentuk kita menjadi pribadi yang santun, menjadi pribadi yang cinta damai. Insya Allah bisa menjaga keharmonisan dimanapun kita berada. Di jamaah kita, masjid kita tercinta, di masyarakatnya, di lingkungan pekerjaan, apalagi di keluarga besar. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.